Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bagas dapat menyapa Anda kembali di Community Update. Nah pemirsa semuanya, di episode Community Update kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama narasumber luar biasa. Dan kali ini datang dari salah satu lembaga kebudayaan di Indonesia, yaitu Lembaga Kebudayaan Betawi. Dan kita tahu ya sahabat Eljon, di era globalisasi dan digital saat ini adalah suatu kepastian yang pasti datang dan juga tidak bisa kita hindari. Tentunya melalui era digital dan juga globalisasi saat ini, banyak sekali dampak-dampak yang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dampak positif dan juga di sisi lain ada dampak negatifnya, yaitu mungkin bisa kita bilang sejumlah budaya mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Nah untuk itu langsung kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Dan tapi saya tidak sendirian juga sahabat Eljon. Di sini bersama saya ada Safira selaku co-host kita. Halo Safira. Halo Bagas, senang sekali kembali menyapa sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Dalam community update kali ini kita akan membahas mengenai budaya Betawi di era digital. Betul sekali. Telah hadir bersama kita narasumber spesial yaitu Bapak Beki Mardani selaku Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Halo, Terima kasih Bagas, Safira. Apa kabar sahabat Bang? Eljon semua? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. Suatu kehormatan Bang Beki, terima kasih banyak bisa berkesempatan hadir di Eljon TV kali ini Bang. Dan tentunya kita kembali akan berbincang-bincang nih Bang. Bang Beki selaku Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, melihat budaya saat ini, tentunya kita berada di era digital ya Bang ya. Bagaimana nih Bang? Hadirnya budaya Betawi apakah ternyata hampir punah bisa kita bilang ya Bang ya di era saat ini? Gimana Bang sudut pandang Bang? Ya, saya kira tantangan ya. Tantangan kepada budaya Betawi di era digital itu nyata. Dan bukan hanya sebetulnya budaya Betawi. Kalau menyangkut era digital, semua juga menghadapinya. Terderupsi dan lain-lain. Tetapi di samping itu tantangan juga sebetulnya ada peluang di sana. Nah, saya melihatnya seperti itu. Tantangannya kenapa? Kita tahu pola komunikasi zaman sekarang itu kan berubah. Nah makanya kami di Lembaga Kebudayaan Betawi dan para pelaku seni budaya Betawi pun harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan ini, gitu. Dan sekarang yang pernah juga kita lakukan adalah memberikan pelatihan kepada sanggar-sanggar anggota kita yang ratusan tadi itu tentang sosial media, tentang digitalisasi ini. Pernah kita buat pelatihan. Kan sekarang dengan model handphone saja itu sanggar-sanggar itu sudah bisa memproduksi, saya bilang, bagaimana kreasi sanggar-sanggarnya. Bagaimana misalnya mereka nari, bagaimana mereka yang pesilat gitu, latihan dan lain-lain. Dengan bermodalkan handphone. Ini ada satu keharusan itu. Dan ini tadi di satu sisi tantangannya dia harus mau belajar, tetapi ada kesempatan untuk dia juga menampilkan dia punya daya kreasi secara lebih luas. Sekarang kita lihat di grup-grup misalnya WA itu video itu kan berselebaran di mana-mana. Bisa tukar informasi, bisa tukar kegiatan yang sering kita saksikan misalnya bagaimana prosesi palang pintu misalnya. Nah, kawinan itu kan. Nah, kalau bukan karena mentari kagak bakalan kembang berseri. Kalau bukan karena Eljon di sini saya nggak bakalan datang kemari. Luar biasa. Gitu, ya. Nah itu tadi kesempatan, ada opportunity dan ada tantangan. Bagaimana yang penting kita bisa menjawab tantangan itu dengan mau belajar. Bagaimana melihat kesempatan, opportunity yang ada itu dengan makin meluas dia kan. Dengan sendirinya karena dia global, makin meluas informasi tentang kebetawian tentu saja akan diketahui oleh yang tadinya secara manual langsung, ini nggak perlu ketemu. Satu, yang kedua, ini juga sebetulnya pengembangan dari yang saya bilang tadi, yang buku-buku sekolah itu. Sebetulnya di tahun yang akan datang, saya menargetkan itu
materi-materi yang ada di dalam buku itu kita buat videonya, gitu. Sekarang belum, tapi kita menargetkan seperti itu. Misalnya, ketika kita bicara misalnya ondel-ondel, mungkin di buku yang sekarang cuma ada fotonya, ada keterangan, tetapi nanti kita ada videonya. Jadi siswa sekarang tinggal tekan tombol, dia bisa lihat. Nanti ini bisa ada di kanal YouTube di mana-mana, sehingga secara viewer nanti juga akan terus bertambah. Kalau siswa se-Jakarta berapa banyak? Nah, ini juga tadi kembali, ini ada peluang untuk monetize misalnya, itu. Sehingga kita terus bisa berkarya, bisa teman-teman kita libatkan, anak-anak yang sekolah yang punya minat terhadap digitalisasi itu, ayo belajar kamera, belajar editing dan semua. Dan itu semua tadi opportunity yang muncul sebagai akibat dari perkembangan digitalisasi itu, gitu Bagas. Jadi ikut dalam era digital ya. Kita Dan harus melek, nggak bisa nggak. Berarti media sosial juga punya peranan yang sangat penting ya, Bagas ya, untuk melestarikan, untuk memberitahu kepada masyarakat, khususnya generasi muda mengenai budaya Betawi seperti apa. Konten-konten sekarang kan udah banyak di sosial media, tuh udah powerful ya Bang, ya kita bilang. Betul sekali Bagas, Safira. Jadi kalau kita perhatikan di YouTube itu, kalau saya perhatikan, ondel-ondel itu ternyata yang paling banyak viewernya. Ondel-ondel. Coba kalau memperhatikan, ini kita tinggal klik aja di YouTube misalnya ondel-ondel, itu yang udah ratusan ribu, ada yang jutaan loh. Viewersnya Bang? Iya, viewersnya. Itu tentang ondel-ondel, karena dia digemari oleh anak-anak juga. Anak-anak itu dengan geraknya segala macam. Nah makanya saya ketika misalnya ada workshop dengan para sanggar anggota ondel-ondel bilang, kita sekarang ini harus mengikuti perkembangan. Pertama, dari tampilan ondel-ondel sekarang kita lihat lebih menarik, lebih cantik, lebih ramah gitu kan, pakaiannya lebih bagus, terus dia punya aksesoris itunya juga rapi. Nah, sehingga tahun ini saya bergembira, saya lihat kemarin ada beberapa mall yang menampilkan pertunjukan ondel-ondel di dalam mall. Kalau kemarin kita cukup ya termasuk saya protes juga, karena ondel-ondel dijadikan media ngamen, bahkan istilah saya mengeksploitasi ondel-ondel buat ngemis di jalan-jalan itu. Itu kita LKB protes sebetulnya. Kenapa produk budaya itu dijadikan alat untuk ya itu tadi istilah saya mengemis? Karena itu motifnya bukan untuk pengembangan budaya. Nah, dari hasil investigasi yang kita lakukan, ternyata ondel-ondel yang keliling kampung ngamen itu, mengeksploitasi itu dilakukan bukan oleh sanggar yang kita bina. Gitu. Oknum-oknum yang tadi memang memanfaatkan produk budaya ondel-ondel untuk cari uang, istilah saya untuk ngemis. Nah, saya melakukan investigasi misalnya di daerah kawasan Senen, di kawasan Kemayoran, itu setiap hari itu ada mobil mikrolet yang membawa ondel-ondel untuk di drop misalnya ke kawasan mana, barat, selatan. Tiap hari di drop, dan itu ondel-ondelnya disewa satu hari 200.000. Nanti ada si penyewa itu dengan modal ondel-ondel itu dia keliling kan, ngemis gitu kan, jadi duit. Nanti dia store sama yang punya ondel-ondel gitu. Itu temuan kita seperti itu. Satu. Kedua, ternyata yang begini ini itu dampak negatifnya juga banyak. Dari laporan yang masuk ke kita, ada pengamen ondel-ondel yang melakukan tindak kriminal. Apa itu Bang? Itu ada yang menjamret HP misalnya gitu, mengganggu lingkungan karena dia nggak tahu gitu. Misalnya pernah satu kejadian di Jakarta Barat itu, orang berduka, dia masuk kampung loh, dia dengan itu kan artinya tidak tahu waktu gitu kan, sampai malam kan. Betul. Nah, ini yang gini-gini masuk laporan kepada kami di LKB. Jadi
kami sudah merekomendasikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini DKI Jakarta, untuk mengambil tindakan terhadap tadi para pengamen ondel-ondel ini. Gitu. Kami merasa dia itu bukan orang yang berupaya mengekspresikan budaya, tetapi orang yang mengeksploitasi produk budaya ondel-ondel ini untuk cari duit, gitu Bagas, Safira. Jadi kembali ke HUT Jakarta yang 496 ini, saya gembira kemarin di Casablanca itu di Kokas ada pertunjukan di dalam mall, kemudian di beberapa mall lain, bahkan di gedung-gedung saya pernah kebetulan lagi ada acara di Sarinah, ada pertunjukan ondel-ondel. Nah, itu juga yang kita minta kepada pemerintah provinsi agar ruang-ruang publik yang ada ini diberi kesempatan untuk tadi para seniman ondel-ondel untuk bisa tampil. Bukan hanya ondel-ondel, sebetulnya yang lain juga bisa. Kan kita tahu ruang publik di Jakarta ini kan banyak dan bagus-bagus sekarang. Nah, itu dilengkapi dengan itu sehingga tadi dampak negatif dari itu bisa kita kurangi gitu ya, bisa kita kurangi. Begitu Bagas. Luar biasa. Jadi sangat disayangkan ya Bang ya, ada oknum-oknum ini yang padahal itu bisa kita bilang budaya yang sakral, kalau bisa tampil di momen-momen tertentu begitu ya Bang? Ya, betul sekali. Nah tapi Bang berbicara teknologi saat ini dan juga dari Lembaga Kebudayaan Betawi sudah ikut serta dalam teknologi ya Bang ya, memperkenalkan, mempromosikan melalui video-video di sosial media. Nah Bang, tapi menurut Abang nih Bang, dengan adanya teknologi seperti ini, apakah seniman-seniman ini malah kehilangan panggung untuk tampil langsung, malah digital terus, atau malah sebaliknya Bang? Ya itu tadi, itu dua sisi memang, dua sisi. Makanya di satu sisi kita tadi ini melihat sebagai satu tantangan, yang kedua tadi saya sebut sebagai satu opportunity. Nah, para seniman, para pelaku seni budaya Betawi itu juga kan terjadi regenerasi sebetulnya. Nah, saya lihat teman-teman yang seniman pelaku seni budaya Betawi ini kan agak unik. Uniknya gini, rata-rata para pelaku seni budaya Betawi itu turun-temurun dari kakek, orang tuanya dia gitu kan, secara otodidak karena dia selalu ikut dalam pertunjukan-pertunjukan, di rumahnya ada alat-alat misalnya kesenian dan macam-macam, dia belajar, dia bisa. Nah, kelebihan anak-anak sekarang itu dia juga punya pendidikan yang lebih baik pastinya. Dengan begitu maka dia melek juga teknologi gitu. Nah, ini tadi menjadi kombinasi yang baik. Dan di sisi lain memang dia juga diserbu gitu kan, sama tadi budaya-budaya yang masuk secara katakanlah digital dengan berbagai platform yang ada. Ini menantang dia untuk tadi harus terus kreatif gitu kan, terus berkarya gitu. Dan budaya yang masuk itu kan menimpa bukan hanya, memang paling berat pengaruhnya budaya Betawi karena dia berada di ibu kota kan, tetapi juga sebetulnya itu diterima oleh budaya-budaya lain, daerah-daerah lain gitu. Cuma pengaruhnya aja yang berbeda. Nah, karena sama lah, semua budaya itu akan masuk ke sini melalui digital, itu menyerbu ya bukan hanya menyerbu ke kota, tetapi ke rumah-rumah masing-masing kan, nah, gitu. Nah, tinggal makanya ini harus dilakukan satu istilahnya pertahanan yang perlu kolaborasi dari semua stakeholder gitu kan. Makanya saya bilang ada ekosistem berkebudayaan yang harus diciptakan oleh pemerintah untuk menahan serbungan tadi. Nah, ekosistem itu siapa? Pemerintah yang berperan, apa? Stakeholder sebagai pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya gitu kan. Dia harus mendukung upaya-upaya tadi, memberikan kesempatan kepada seniman-seniman untuk bisa tampil di berbagai ruang yang ada. Satu. Dari sisi dukungan anggaran misalnya, bagaimana para pelaku seni itu diberi kesempatan tampil di event-event bukan hanya daerah, nasional, bahkan internasional gitu kan. Tentu saja butuh dukungan.
dari sisi si senimannya sendiri, kalau pemerintahnya sudah dukung, maka dia akan lebih bersemangat. Karena apa? Karena ada momen, ada kesempatan untuk dia menampilkan kreativitasnya di event yang lebih besar. Nah, dan Jakarta alhamdulillah itu kalau ada muhibah atau muhibah budaya atau misalnya pameran-pameran internasional, itu kita sudah menyarankan dan meminta agar itu ditampilkan budaya Betawi. Nah, alhamdulillah saya itu diikuti, sehingga seniman-seniman kita bisa tampil, ikut keliling dunia memperkenalkan itu. Yang berikutnya adalah tadi melalui lembaga yang namanya sekolah, ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat strategis, sehingga tadi dia dicintai bukan hanya oleh pelaku budaya Betawi yang selama ini dia belajarnya secara otodidak turun-temurun, tetapi juga oleh keseluruhan siswa yang tertarik gitu, siswa yang punya minat. Dan bisa jadi mereka-mereka ini punya daya kreativitas yang lebih tinggi lagi untuk mengembangkan budaya Betawi. Nah, era digital, era mereka, sehingga saya yakin betul akan lahir lagi katakanlah pengembangan dari seni budaya Betawi oleh pelaku-pelaku seni budaya Betawi yang memanfaatkan digitalisasi tadi. Gitu Bagas. Keren sekali. Peran serta pemerintah tentunya menjadi peran penting juga ya Bang ya dalam Pastinya menonjolkan budaya Betawi ini. Tapi Bang, pengen tahu juga nih, sahabat Eljo juga pasti pengen tahu ya, dari panggung-panggung yang sudah ada, kegiatan-kegiatan yang diikuti, yang punya kesempatan budaya Betawi untuk tampil, apa nih Bang biasanya yang ditampilkan? Apakah ondel-ondel atau apa nih Bang yang sangat ditonjolkan? Iya. Kalau kita lihat itu tergantung eventnya biasanya. Tetapi yang paling baru kemarin terakhir itu kan ada e-formula. Formula. Iya, yang di Ancol. Oh, oke. Iya. Itu kita dari sanggar kita diminta untuk ikut memeriahkan, menampilkan di situ ada tanjidor, ada tarian, ada ondel-ondel. Wah, rame meriah. Pasti meriah. Dan itu ternyata dapat sambutan yang luar biasa dari peserta. Itu kan pesertanya internasional. Banyak mereka yang minta foto bareng gitu dengan penarinya, dengan ini segala macam. Itu luar biasa gitu loh. Kita berterima kasih kepada panitia dari e-formula itu ikut melibatkan seniman kita. Terus misalnya ya otomatis kalau HUT Jakarta ini di semua wilayah, semua kota bikin kegiatan, pasti budaya Betawi itu nggak bisa lepas gitu kan. Kemudian apalagi Situ Babakan. Nah ini kan menjadi apa namanya ya, momen emas bagi para pelaku seni budaya Betawi tadi berkreasi, tampil, dan artinya punya manfaat ekonomi. Karena ini juga kunci ke depan menurut saya. Seni budaya Betawi yang mampu, bukan hanya seni budaya Betawi aja sebetulnya, seni budaya yang mampu menghidupi pelakunya secara ekonomi, itulah yang bisa bertahan. Kalau budaya seni itu tidak dihargai, tidak menghasilkan nilai ekonomi, maka secara perlahan dia akan punah. Gitu. Luar biasa. Makanya dukungan dari generasi muda itu juga sangat penting ya Bagas. Selain stakeholder, pemerintah, dari LKB juga sendiri, masyarakat khususnya generasi muda itu juga punya peranan yang sangat penting untuk melestarikan, mengembangkan budaya Betawi. Setuju sekali. Nah, berbicara tadi Bang Beki sudah menyampaikan juga ya, betul, bahwa 22 Juni ini ulang tahun DKI Jakarta ke-496. Ya. Nah, Bang Beki, mungkin sahabat Eljo dimanapun mereka berada juga ingin, pengen nih saya menikmati budaya Betawi. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bisa sahabat Eljon ikuti untuk menyaksikan budaya Betawi sejalan dengan ulang tahun? Ya, tadi yang saya bilang, pertama di Situ Babakan. Pekan lalu baru rapat dengan Dinas Pendidikan, jadi di sana akan dibangun SMK Kesenian. SMK Kesenian, budaya Betawi. Dan ini di sana ada
jurusan seni pertunjukan, ada karawitan, ada tari, ada tata boga juga. Jadi sebagai satu perkampungan budaya, sebagai satu laboratorium yang saya bilang, itu akan semakin melengkapi keberadaan Situ Babakan. Jadi sekarang aja misalnya nih Bagas, Severa, Situ Babakan itu waiting list sekolah untuk berkunjung ke Situ Babakan itu sudah pekan lalu saya cek itu sudah di atas 40 sekolah yang mengajukan untuk berkunjung ke sana. Seluruh Indonesia itu Bang? Itu baru Jakarta aja. Baru Jakarta aja. Wow, itu satu. Artinya setiap pekan, setiap hari akan ada sekolah datang ke sana. Kita bersyukur. Yang kedua, banyak kampus-kampus yang menjadikan Situ Babakan itu sebagai objek penelitiannya yang menyangkut budaya Betawi, gitu. Karena di sana kan dia bisa mengambil berbagai angle, berbagai tema tentang kebudayaan Betawi. Yang berikutnya, karena dia juga dengan LKB sama-sama katakanlah kepengurusannya atau kami yang di LKB banyak berada di Situ Babakan, itu narasumbernya juga tersedia, ahli-ahlinya, pelaku seni budayanya itu, sehingga akan klop lah gitu ya, akan jadi satu kesatuan tadi, akan membuat satu ekosistem tadi kembali, satu ekosistem berkebudayaan, berkesenian yang sama-sama mendukung ya, sama-sama mendukung gitu. Luar biasa. Nah sahabat Eljon udah tahu kan mau datang kemana? Kalau Safira yang diincer pasti wisata kuliner nih Bang. Suka makannya. Suka. Banyak sekali di sana. Misalnya kalau di Situ Babakan ada dodol Mak Nyai, ada kembang goyang, ada kerak telur, ada biji ketapang, ada wajik, ada macam-macam lagi. Lengkap ya Bang ya. Meluncur kita. Meluncur. Luar biasa sekali Bang Beki. Terima kasih, tentunya ini menjadi insight baru buat kita semua sahabat Eljon dimanapun mereka berada juga. Ini menjadi informasi baru juga untuk kita ya yang tadinya belum tahu budaya Betawi apa aja, terus mau menyaksikan di mana, terus langkah-langkah dari LKB khususnya dalam mendorong kemajuan pariwisata dan budaya itu seperti digital. apa. Betul sekali. Tapi terakhir nih Bang, apa nih Bang harapannya terkait budaya dan pariwisata di Indonesia? Ya tentu saja kita berharap perhatian stakeholder pemerintah terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan ini terus didukung ya. Karena apa? Karena tadi ekosistem ini harus terjaga, itu satu. Sehingga Jakarta dan lebih khusus lagi nanti Situ Babakan itu sekarang sudah menjadi destinasi wisata budaya. Ingat, di sana itu destinasi budaya, destinasi wisata budaya namanya. Dari riset yang ada itu pernah saya buat juga buku, itu judulnya dari penelitian ke penelitian, itu 72% orang yang datang ke Situ Babakan itu mau lihat wisata budaya. Gitu. Di samping alamnya ya, karena ada setu, ada danau kan, gitu. Nah, dengan begitu maka upaya kita tadi melestarikan, upaya kita mengembangkan budaya Betawi di Jakarta agar bisa terus berperan menjadi oase ya di dalam pergaulan Jakarta yang multipot atau dia melting pot ya di Jakarta ini akan terus terjaga gitu. Dengan begitu maka Jakarta akan menjadi kota yang maju, kota yang berbudaya gitu. Dan tentu saja kalau sudah begitu warganya juga menjadi warga yang tetap ceria, tetap bahagia, kan begitu? Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Beki. Nah sahabat Eljon dimanapun Anda berada, ini juga tentunya tidak hanya peran dari lembaga kebudayaan Betawi saja, kesenian-kesenian, pelaku seni, pemerintah, tapi juga peran Anda semua dan kita semua sebagai generasi muda untuk ambil bagian juga ya Bang ya, melestarikan budaya-budaya di Indonesia. Pasti. Sehingga kita bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 ya Bang ya. Betul sekali. Setuju. Oke, terima kasih banyak Bang Beki. Terima kasih, dan terakhir saya mau kasih pantun lagi. Itu dia, cakep. Silakan Bang. Alangkah indah batu permata Bagas. Wah, cakep. Kalau kita sandingkan untuk perhiasan. Artinya Bang.
Kalau ada salah dan kata, mohonlah saya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bagas, Bang Beki, sampai di sini program Community Update kali ini. Terus saksikan program Community Update hanya di Eljon TV dan YouTube Eljon Media. Saya Safira dan Bagas Siregar pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih. Halo, saya Deareni Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.